Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani dari Teknik Informatika SE semester 7. Saya akan menjelaskan tentang pengamanan pengiriman pesan via SMS dengan algoritma RSA berbasis Android. Bagaimana sih cara kerjanya? Teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, ontentikasi entitas, dan ontentikasi asal data, bertujuan agar informasi yang bersifat rahasia dan dikirim melalui suatu jaringan seperti LAN atau internet tidak dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh orang lain atau pihak yang tidak berkepentingan. SMS Short Message Service. SMS merupakan sebuah layanan yang bersifat non-real time di mana sebuah short message dapat disubmit ke suatu tujuan tidak peduli apakah tujuan tersebut aktif atau tidak. Bila diidentifikasi bahwa tujuan tidak aktif, maka sistem akan menunda pengiriman ke tujuan hingga tujuan aktif kembali. Pada dasar sistem SMS akan menjamin delivery dari suatu short sehingga sampai tujuan. DES Data Encryption Standard. Kegagalan pengiriman yang bersifat sementara seperti tujuan tidak aktif akan selalu teridentifikasi sehingga pengiriman ulang short message akan selalu dilakukan kecuali apabila dilakukan atau bahwa short message yang telah melampaui batas waktu tertentu harus dihapus dan dinyatakan gagal kirim. Layanan SMS dibangun dari berbagai entitas yang sering terkait dan mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Tidak ada satupun dalam sistem SMS yang dapat bekerja secara parsial. Entitas dalam jaringan SMS ini disebut juga elemen SMS. Pengguna data sandi yang paling banyak didasarkan pada start data sandi (DES). Data disandikan ke dalam 64 blok bit menggunakan 56 bit kunci. Transformasi algoritma 64 bit pun ke dalam satu seri langkah-langkah ke dalam 60 bit output. Langkah yang sama dengan kunci yang sama digunakan untuk cadang persandian. Android adalah aplikasi sistem operasi untuk telepon seluler yang bersifat Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh piranti bergerak. Berikut penulisan membahas kelebihan Android yaitu switch tracing dan multitasking yang lebih baik. Android sangat mendukung multitasking aplikasi. Kini hal tersebut kembali ditingkatkan. Dalam Moniplo, pengguna dapat dengan mudah berpindah aplikasi hanya dengan menyentuh sebuah ikon pada taskbar. B. Kapasitas yang lebih baik untuk beragam widget. Kapasitas terhadap beragam widget dijanjikan bakal makin memanjakan para pengguna. Contohnya, widget untuk Gmail yang dipamerkan Google. Pengguna tidak perlu membuka aplikasi Gmail untuk melihat isi dalamnya. C. Meningkatkan kemampuan copy paste beberapa seri Android. Terdahulu memang sudah bisa melakukan copy paste, namun beberapa pengguna masih memilih teks yang agak sulit. Hasil dalam pembahasan langkah-langkah pembangkitan kunci DES adalah sebagai berikut. Misalkan plain text AJI 2018. Kunci pertama sama dengan kunci pertama 1 sama dengan
3C, 63, 43, 9B, 85, 5A, 4E, 2F. Kunci yang kedua sama dengan A9, 19, 64, 48, 22, C5, 9F, 66. Ubah plain text ke dalam biner. Di sini ada AJ 2018. A-nya itu sama dengan 65, sama dengan 01, 01, 00, 10. J-nya sama dengan 106, sama dengan 10, 01, 01, 11. I sama dengan 105, sama dengan 01, 10, 1000. E sama dengan 101, sama dengan 01, 10, 0001. 2 sama dengan 50, sama dengan 10, 01, 01, 10. 0 sama dengan 48, sama dengan 01, 10, 1001. 1 sama dengan 49, sama dengan 01, 01, 00, 10. Yang ke-8, 8 sama dengan 56, sama dengan 01, 001, 000. 1. Memasukkan plain text yang panjang 64 bit atau 8 karakter ke dalam inisial permutasi dalam kurung IP. IP sama dengan 0011. Pecah IP menjadi dua bagian LR sehingga menghasilkan output L sama dengan 1, R sama dengan 0001, 001, 001, 011, 001, 001, 001. 2. Setelah dipecah menjadi dua bagian, maka kunci 1 akan diubah menjadi biner dan kemudian di initial permutasi IP. Kunci yang pertama sama kayak yang tadi saya jelaskan sampai kunci 2F. Setelah kunci 1 sudah difermentasi awal, maka selanjutnya dengan menggunakan matrix permutation PC-1 sehingga panjang kunci yang 64 bit dikonversi menjadi 56 bit, maka hasil PC-1 sama dengan 0001100011, 0011001, 001. Hasil PC-1 dibagi dua bagian menjadi CD sebagai berikut. C sama dengan 00011, 00012,
Cara fermentasi sama dengan fermentasi plain text 60 saya ulangi. Cara fermentasi sama dengan fermentasi plain text 56 bit dari 64 bit. Kunci eksternal setelah didapat hasil dari fermentasi, maka hasil dibagi dua, yaitu bagian kiri dan kanan CD masing-masing 28 bit, kemudian digeser ke kiri less shift sepanjang 1 atau 2 bit tergantung pada setiap putaran yang ditentukan. Operasi pergerakan pergeseran bernilai warping atau record shape. Ini ada C1 di sampingnya C2, bisa dilihat C1, C1 di sampingnya D1, di bawah C1 ada C2, di sampingnya lagi D2, C3, D3, C4, D4, C5, D5, sampai seterusnya sampai C16 sampai D16. Gabung kembali menjadi CI, DI sama dengan 00011 00011 0011 Pada langkah ini akan dilakukan eksplanasi data RI-1 32 bit menjadi RI 48 bit sebanyak 16 kali putaran dengan nilai putaran 1 kurang sama dengan I kurang sama dengan 16 menggunakan tabel eksplanasi E. Tahap ini merupakan peluasan dari inverse fermentasi yang terdiri dari 48 bit. Hasil E dalam kurung RI-1 kemudian di ROX or R dengan KI dan menghasilkan vektor matriks AI pada tahap sebelumnya. Setelah diketahui L sama dengan 111011 0101 0011 0000 1010 R sama dengan 00010010 00101100 101000 101001. Berikut hasil outputnya. Ini sudah ada ya, dilihat. Langkah terakhir adalah penggabungan R16 dengan
L16 kemudian difermentasikan untuk terakhir kali dengan tabel inverse initial fermentasi IP. Tabelnya ini bisa dilihat. Hasil fermentasi dalam sebagian berikut. IP-1 sama dengan 01000010 001110 11001100 110110 Ubah biner ke hexa, maka ciphertext sama dengan 423886 82B2FFC3. Proses kerja implementasi algoritma DES pada eksplanasi dan dekripsi SMS ini dapat digambarkan melalui sebuah flowchart tersebut. Ini ada digambarkan gambar satu flowchart eksplanasi SMS. Dimulai dari 1 mulai, 2 tentukan pesan asli dan kunci 1 dan kunci 2, convert plain text ke dalam bentuk hexadesimal dan k-desimal. 4. Convert desimal, plain text dan teks hexadesimal dalam bentuk biner. 5. Lalu lakukan initial fermentation IP dengan fermentation kompresi PC-1. 6. Proses encrypting sebanyak 16 putaran terhadap blok plain text yang dilakukan setelah fermentasi awal. 7. Lakukan inverse interpolation dalam kurung IP-1. 8. Ciphertext. 9. Jika kunci valid maka akan muncul hasil, dan jika tidak akan diulang menginput plain text kunci 1 sampai dengan kunci 2 DES. Ke-10, jika semua tahap berjalan dengan lancar, maka akan mendapatkan hasil eksplanasi yang diinginkan. Ke-11, selesai. Proses berjalan ini sama lagi, cuma ini gambar 2-nya. Itu proses kerjanya dekripsi SMS sebagai berikut. Yang pertama, DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses deskripsi. 2. Proses dekripsi urutan kunci yang digunakan K16, K15, K14, K13, K1. Ketiga, untuk tiap putaran 16, 15, 14, 1 keluaran pada setiap putaran. Dexping adalah L1 sama dengan RI min 1, RI sama dengan L1 min 1, F sama dengan R1 min 1 KI. Ini DFD-nya. Proses kerja implementasi algoritma DES pada enkripsi dan deskripsi SMS ini dapat digambarkan melalui DFD. Ini gambar DFD-nya, bisa dilihat. Hasil implementasi tampilan hasil diimplementasikan algoritma DES dan enkripsi dan dekripsi SMS berbasis Android dapat dilihat pada halaman utama. Ini menu utamanya yang digambar 3. Yang di sampingnya ada gambar tampilan 4 hasil deskripsi pesan, enskripsi pesan. Dengan menekan menu tulis pesan, kita akan menemukan enskripsi pesan SMS. Gambar kelima, pesan hasil deskripsi pesan SMS. Pada tampilan tulis pesan, di sini digunakan untuk pengguna yang melakukan pengiriman pesan. Langkah pengguna: 1. Memasukkan nomor yang dikirim. 2. Masukkan isi pesan. 3. Memasukkan kunci. Kunci ini digunakan untuk proses enkripsi. Keempat, klik gambar gemblok
Kelima, lalu akan keluar kode berupa angka pada kolom isi setelah deskripsi. Keenam, lalu tekan tombol surat jika ingin mengirim pesan. Ketujuh, jika ingin kembali ke menu utama, tekan tombol cancel pesan SMS yang telah dienkripsi kemudian dikirim ke nomor tujuan. Dan isi penerima SMS bisa mendeskripsikan pesan melalui menu baca pesan seperti terlihat pada di gambar berikut, yang gambar 5. Kesimpulannya, setelah dilakukan analisa dan implementasi pembahasan, maka peneliti ini menyimpulkan beberapa, yaitu 1. Implementasi algoritma DES dapat digunakan untuk mengirim pesan SMS yang bersifat rahasia dengan menekan tombol enkripsi terlebih dahulu sebelum mengirim pesan. Kedua, DES merupakan algoritma penyediaan sistem RISC di mana untuk proses enkripsi dan dekripsi pesan pengguna kunci yang sama. Jadi walaupun seorang cryptanalysis mengerti dengan baik algoritma yang digunakan untuk menyediakan pesan tersebut, tapi kalau tidak tahu kunci yang digunakannya, maka tidak dapat mendeskripsikan pesan yang tersebut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah atau pembacaannya, mohon maaf. Dan terima kasih telah melihat atau dimengerti gitu. Kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.